Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu ke-15 atau minggu terakhir ini, saya akan membahas tentang siklus Rankine tidak ideal. Nah, siklus Rankine tidak ideal itu maksudnya apa sih? Jadi maksudnya itu adalah di siklus tersebut terdapat irreversibilitas. Nah, di sini komponen yang cenderung menunjukkan sifat irreversibel itu adalah turbin dan pompa. Karena apa? Karena di dalam komponen turbin dan pompa terdapat fluida kerja yang melakukan ekspansi atau juga melakukan kompresi. Nah, di turbin sendiri, perpindahan kalor dari turbin ke sekitar itu nilainya tidak terlalu signifikan ya. Sehingga kita hanya fokus ke rugi kerjanya saja, yaitu kalau di turbin adalah rugi pada proses ekspansi. Nah, untuk efisiensi turbin sendiri bisa kita bandingkan seperti ini ya. Jadi efisiensi turbin itu adalah rasio kerja aktual dibagi dengan rasio kerja ideal. Nah, yang perlu saya ingatkan kembali bahwasannya kalau kita lihat di grafik TS ini, kondisi yang di belakang penomoran itu ada SS-nya, ini berarti kondisi ideal. Jadi misalnya nih untuk W.T per M.S, berarti ini adalah kerja pada kondisi yang ideal. Berikutnya adalah komponen pompa. Nah, kenapa sih kok kita tuh fokusnya di turbin dan pompa aja? Karena di turbin dan pompa itu merupakan suatu komponen yang memiliki gesekan yang besar ya. Nah, gesekan inilah yang menimbulkan adanya irreversibilitas. Sehingga kita hanya fokus di kedua komponen ini. Nah, untuk di pompa, efisiensi isentropik pompa ini bentuknya agak berbeda ya dengan efisiensi turbin. Karena apa? Karena kita tahu bahwasannya kalau di efisiensi pompa itu kita membutuhkan kerja dari luar. Sehingga rasionya itu adalah kita membandingkan antara kerja pompa secara ideal dibagi dengan aktual. Nah, ini adalah contoh soal yang sudah pernah saya bahas ya di minggu lalu, tapi di sini ada modifikasi jika diketahui efisiensi turbin dan efisiensi pompanya itu adalah sebesar 0,85. Nah, adanya efisiensi turbin dan efisiensi pompa ini menyebabkan terjadi penyimpangan di setiap keluaran dari turbin atau pompa. Bisa kita lihat ya, masukan turbin itu adalah 1, kemudian keluarannya itu adalah 2. Nah, kalau idealnya, dia itu bisa mencapai 2S ini, atau kondisinya adalah isentropik. Nah, tapi karena adanya gesekan, maka dia tidak bisa ideal, dia mencapai kondisi yang lebih tinggi lagi ya. Fasenya itu yaitu fase uap. Jadi dia jatuhnya di yang nomor 2. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kondisi 2 itu kan berarti lebih banyak uap airnya ya. Sehingga apa? Sehingga kondensor itu akan bekerja lebih keras lagi untuk mengkonversi uap ini menjadi air. Oleh karena itu dikatakan di sini, digambarkan di sini bahwasannya kondisi 2 itu adalah kondisi yang aktual, bukan kondisi yang ideal. Oke, berikutnya juga untuk yang dipompa. Dipompa itu inputannya nomor 3, outputannya nomor 4. Nah, harapannya outputan dari pompa itu temperaturnya nggak terlalu tinggi, gitu ya. Jadi, kondisi isentropik itu bisa tercapai. Ini kondisi idealnya. Tapi ternyata kenyataannya, kondisi 4 itu menyimpang dari kondisi 4S. Nah, penyimpangan inilah yang bisa dijelaskan atau bisa terlihat di perhitungan efisiensi di masing-masing komponen, yaitu komponen turbin dan pompa. Ini adalah asumsi yang bisa kita miliki ya pada saat kita menganalisis siklus naga uap. Yang pertama itu adalah komponennya beroperasi secara steady state. Kemudian fluida yang melewati boiler dan kondensor itu memiliki pressure yang konstan.
fase dari fluida yang masuk ke turbin itu adalah uap jenuh, sementara kalau untuk di kondisi keluaran kondensor itu adalah pada kondisi cair jenuh. Kemudian turbin dan pompa itu beroperasi secara adiabatik, berarti tidak ada kalori yang masuk ataupun kalori yang keluar, dengan efisiensi sebesar 85%. Kemudian yang terakhir, energi potensial dan kinetik tidak menunjukkan perubahan yang signifikan sehingga diabaikan. Nah, ini adalah skema dan data ya. Kemudian gimana sih cara kita menganalisis dari siklus ini? Maka hal yang pertama kita lakukan, kita harus mendefinisikan properties di masing-masing keadaan. Jadi misalnya nih di keadaan 1 atau masukan turbin, di sini kita lihat pressure-nya itu adalah sebesar 8 MPa. Nah, kondisinya dikatakan kondisi pada fase uap jenuh. Nah, di sini kita tinggal lihat di tabel A3 aja ya, atau tabel tekanan. Oke, dari sini kita bisa lihat H1 dan S1. Nah, S1 ini tetap kita lihat ya, karena apa? Karena ini kan sebenarnya berpengaruh pada data yang di kondisi berikutnya, yaitu kondisi 2S. Berikutnya adalah keadaan 2 atau keluaran turbin. Nah, keadaan 2 itu memiliki tekanan sebesar 0,008 MPa atau fase campuran. Dari data S1 sebelumnya, kita bisa mendapatkan H2S ya. Ini kalau kalian penasaran gimana cara menghitungnya, kok tiba-tiba saya itu langsung dengan menggunakan cara cepat ini ya. Kalian bisa lihat di video YouTube saya di minggu lalu atau di week 14. Oke, kemudian kita tahu efisiensi turbin isentropiknya itu adalah sebesar 0,85. Nah, kita susun dulu persamaannya. Seperti ini. H1 tahu, H2S tahu. Nah, di sini kita tidak mengetahui nilai H2, sehingga inilah yang dicari. Kemudian kita bisa susun persamaannya menjadi seperti ini. Dan dari hasil perhitungan menunjukkan bahwasannya H2 ini sebesar 1939,3 kJ per kilogram. Oke, berikutnya adalah keadaan 3. Di keadaan 3 ini keluaran kondensor pada fase cair jenuh. Ya, tinggal lihat aja ya di tabel A3 didapatkan H3-nya sebesar 173,88 kJ per kilogram. Keadaan terakhir ada keadaan di keluaran pompa atau keadaan nomor 4. Nah, di keadaan nomor 4 ini kita punya nilai efisiensi pompa ya. Efisiensi pompa itu adalah rasio antara kerja pompa pada kondisi ideal dibagi dengan pada kondisi aktualnya. Kemudian pada kondisi ideal ini berarti kita tuliskan ya rumus pompa. Jadi kita kalikan antara volume spesifik dengan perbedaan tekanan di titik 4 dan titik 3. Ini didapatkan sebesar 8,06 kJ per kilogram. Kemudian dibagi dengan efisiensi pompanya yaitu 0,85. Sehingga kita dapatkan kerja pompa pada kondisi aktual itu sebesar 9,48 kJ per kilogram. Nah, dari nilai ini kita bisa coba cari ya, berapa nilai H4-nya. Nah, sehingga kita masukkan ke rumus yang di atas ini, kita dapatkan nilainya sebesar 183,36 kJ per kilogram. Oke, berikutnya kita menentukan parameter apa yang ingin kita cari. Di sini saya tuliskan daya yang dapat dihasilkan. Nah, walaupun kondisinya itu tidak ideal, tapi sebenarnya rumus utamanya tetap sama ya. Jadi daya dari sebuah siklus itu, kalau di siklus tenaga itu merupakan hasil pengurangan antara daya turbin dikurangi dengan daya pompa. Kemudian untuk perpindahan panas yang terjadi bisa terjadi di boiler dan juga kondensor kan. Kalau untuk di boiler maka kita bisa gunakan rumus ini ya. M dot dikalikan dengan entalpi yang ada di boiler, yaitu entalpi keluar H1 dikurangi dengan entalpi masuk atau H4. Nah,
Dari nilai ini kita bisa dapatkan nilai efisiensinya ya. Kalau efisiensi itu selalu output dibagi dengan input. Jadi outputannya berupa kerja turbin dikurangi kerja pompa, inputannya itu adalah kalor yang masuk. Kemudian kita masukkan nilai di masing-masing entalpi. Ini ya. Nah, jadi sebenarnya yang paling krusial itu adalah mencari properties di masing-masing keadaan. Di kondisi 1, 2, 3, dan 4. Kalau di sini betul, pasti untuk mencari parameter berikutnya insya Allah betul juga gitu ya. Nah, efisiensi termalnya ini didapatkan sebesar 31,4%. Oke, berikutnya adalah menentukan laju alir massa. Nah, laju alir massa itu akan membantu kita untuk mencari berapa nilai perpindahan panas yang dibutuhkan atau yang terjadi di boiler maupun di kondensor. Nah, laju alir massa itu ini ya, M dot sama dengan W dot siklus dibagi dengan H1 min H2, ini berarti dari kondisi turbinnya ya, kemudian dikurangi H4 min H3, ini kondisi dari pompanya. Nah, dikatakan di soal W dot siklusnya itu adalah sebesar 100 MW. Nah, dari nilai ini kita bisa dapatkan M dotnya itu adalah segini nilainya. Oke, kemudian untuk di boiler, kita lihat boiler ini berada di antara kondisi 1 dan 4. Berarti entalpinya adalah H1 min H4. Kita masukkan nilainya, sehingga kalori yang dibutuhkan untuk memanaskan boiler itu adalah sebesar 318,2 MW. Kalau untuk di kondensor, kita lihat kondensor itu berada di kondisi di antara kondisi 2 dan 3. Berarti entalpinya itu adalah H2 minus H3. Nah, seperti ini. Dihasilkan nilainya itu adalah sebesar 218,2 MW. Berikutnya adalah cara untuk menentukan bagaimana mengetahui nilai dari massa air pendingin yang masuk ke dalam kondensor. Nah, air pendingin ini kan membantu kondensor untuk mengubah fase dari uap ya ke cair. Seperti itu. Sehingga dalam hal ini kita butuh mengetahui temperatur dari air pendingin masuk dan temperatur air pendingin keluar. Nah, di sini air masuknya itu sebesar 15 derajat Celcius, temperaturnya ya. Kemudian keluarnya sebesar 35 derajat Celcius. Dari nilai temperatur ini kita perlu menentukan nilai entalpinya. Ini ya. Nah, kemudian kita mulai rumuskan persamaannya. Jadi kalau untuk mencari massa dari air pendingin ini kita butuh ini ya, kita butuh persamaan neraca laju energi sehingga kita dapatkan formula seperti ini. Kemudian nilainya kita masukkan dan didapatkan nilainya sebesar 9,39 kali 10 pangkat 6 kg per jam. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara menganalisis siklus tenaga uap atau siklus Rankine pada kondisi irreversible. Oke, next ini dengan gambaran yang sama ya. Coba kalian kerjakan, tapi kalian ubah tekanannya. Kan di sini kan ada 2 tekanan ya. Kalian ubah tekanannya menjadi tekanan 1 sebesar 150 bar, tekanan 2 sebesar 0,5 bar dengan efisiensi isentropik di masing-masing komponen itu sebesar 0,85. Efisiensi turbin maupun efisiensi pompa. Nah, itu coba kalian kerjakan seperti itu. Kemudian kalian submit di Edmodo. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kalian dapat memahami penjelasan yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.